Ih, dalam banget. Dalam. Nah, Panjang tuh porosnya. Nah. Kita balikin. Jangan cemplung, hati-hati. Siap, siap, Pak. Hey yo, back again. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan servis dasar pada Lancer CK4 Efek pelintas Sumatera kita. Ini akan meliputi ganti oli dan filter. Namun agak berbeda dari biasanya, pada video ini Om Teki melakukan supervisi aja. Ada tenaga PKL yang lagi magang. Asik nih, sekali-sekali kita jadi mandor aja dah. Seperti biasa, sebelum ngapa-ngapain di mobil, matikan dulu listrik dari akinya dengan mencopot terminal minus atau negatifnya. Pada aki ini biasanya tertulisnya lambangnya minus ya, atau biasanya tanpa cover merah. Ini kucing tetangga pengen masuk YouTube. Lanjut, setelah itu kalau punya penyangga, taruh di roda belakang. Balok kayu juga nggak apa-apa sih untuk membantu jaga-jaga mobil nggak ngerol mundur pada saat didongkrak. Berikut, carilah titik aman buat jack stand dan taruhlah nanti dongkraknya sedikit di belakangnya. Dan mulai dongkrak ke atas. Jika sudah cukup tingginya, taruhlah jack stand di titik yang tadi sudah dicari. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya lagi. Biasanya ban kita copot sih, terus kita taruh sebagai penyangga pengaman. Cuma pakai dongkrak juga bisa. Ingat ya teman-teman, safety number one. Buka tutup oli mesin agar udara sirkulasi. Ini akan mempercepat oli turun ketika baut oli di bawah nanti dibuka. Posisikan nampan atau wadah oli di bawah baut oli. Dan mulai dikendorkan baut olinya. Awal-awal bisa dengan breaker bar karena keras. Ketika sudah agak longgar, lanjut dengan kunci sok. Lakukan ini sampai dirasa baut sudah bisa diputar dengan tangan. Namun jangan dibuka dulu. Ada baiknya pakai pen magnet untuk tangkap bautnya biar tidak cemplung ke dalam wadah. Persiapkan pen magnet dan buka bautnya. Persiapkan pen magnet dan buka bautnya. Nah, kan nggak jatuh bautnya, nancep ke magnet.
Ini penampakan baut oli bawaan mobil. Pantesan aja sulit dibuka, udah babak belur gini, jadi slack. Baut ini karena sudah tidak diproduksi ya teman-teman, jadi kita carikan persamaan di toko underdeal. Yang penting ukuran lebar dan alurnya sama. Agar tidak bocor oli, sebagai tambahan pengaman, bisa dipakai seal tape yang biasa buat pipa-pipa air. Ini menjaga ketika oil pan ekspansi karena panas, tidak terdapat celah udara untuk oli rembes keluar. Setelah oli terbuang, berikutnya kita pasang kembali baut oli yang sudah dipersiapkan. Jika punya, maka pakailah kunci torsi yang sudah disetel untuk baut ukuran ini. Berada di antara 30-35 Nm. Nah, sudah bunyi klik-klik pada kunci torsi, tandanya ini sudah pada kekencangan yang pas. Berikutnya kita akan melepas filter oli lama dengan menggunakan kunci filter jenis sabuk. Jangan lupa siapkan wadah untuk olinya. Walaupun mesin sudah dikuras oli, namun masih ada oli yang ada di dalam filternya. Ternyata nggak bisa nih teman-teman. Di sini gagang kuncinya kepentok sama oil pan-nya, jadi nggak bisa diputar. Terpaksalah kita ganti dengan menggunakan kunci filter tipe mangkok yang menjepit. Oli sudah mulai rembes, posisikan ulang wadah olinya dan mungkin ini saat yang tepat untuk pakai sarung tangan. Karena membuka filter ini akan selalu bleber di tangan sih. Lepaslah filter oli dan jangan sampai filternya cemplung juga ke dalam wadah. Filter yang kita pilih produk dari KNN untuk Lancer CK4 tipe SO1004 merupakan tipe high flow filter. Ini nggak mesti ya teman-teman, kebetulan mobil ini dalam rangka preparasi untuk kita jajal Sentul, jadi kita carikan yang high flow terbaik. Inilah penampakan filter lama yang dilepas. Sama kayak baut oli, agak prihatin ya, babak belur juga, hahaha. Salah satu kenapa Om Teki tidak suka pakai alat filter yang tipe besi mangkok, karena akan cenderung rusak rumah filternya. Untuk ngebukain sih nggak apa-apa, untuk pasang sih jangan. Sekilas lihat sih tidak terdapat pembedaan antara filter biasa dengan KNN. Mungkin dari desain dalamnya yang berbeda. Om Teki juga kurang paham ya kalau dari dalamnya bedanya gimana. Kita percayakan sajalah dengan KNN. Lanjut dengan pemasangan filter oli kembali pada mobilnya. Pakai tangan sampai dapat alurnya.
Ini harus pelan-pelan ya, jangan dipaksakan karena nanti bisa miring, slack, malah bocor kemana-mana. Intinya sih jangan terburu-buru aja. Pas dan terpasang, kencangkan dengan tangan sampai mentok. Baru dengan alat filter oli tipe sabuk. Kalau ini sih bisa pakai sabuk ya, karena muternya lawan arah dari pas buka tadi kepentok sama oil pan-nya. Juga nggak direkomendasi pakai yang tipe mangkok besi untuk memasang, karena bisa rusak rumah filternya. Oli yang akan kita pakai adalah Fastron Platinum dari Pertamina dengan SAE 10W60. Kental banget ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk 4G92 SOHC cukup 10W40. Namun untuk varian DOHC rekomendasinya 10W50. Dan karena ini MIFEK, informasi dari berbagai narasumber yang ahli perlunya sih 10W60. Dikarenakan pada putaran atas MIFEK terbuka, kalau terlalu encer olinya nggak akan naik. Dan ini juga rekomendasi bengkel-bengkel balap yang biasa turunin mobil ke Sentul. Sehingga kita pilih 10W60. Mobil Lancer CK4 4G92 DOHC membutuhkan 3,6 liter oli di luar filter. Dengan filter menjadi antara 38 sampai 3,9. Perbedaan sangat sedikit dengan 4 liter, jadinya Om Teki udahlah ya masukin 4 botol. Periksa stik oli, bener aja 4 liter kelebihan dikit. Pasnya 3,8, 3,9. Tapi ya sudahlah ya, lebih dikit juga nggak apa-apa. Sambungkan aki kembali dan sudah bisa dites hidup mobilnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk periksa ke bawah untuk lihat tanda-tanda kebocoran. Jika tidak ada yang bocor, maka sudah aman. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. You and me in the night, feeling right, light so bright, holding hands, soft and tight, and this love feels so light. Heartbeat slow, gentle flow, whispers low, just below, starlit